سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itu yang akan kau bawa hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan, kau bawa hari esok. Ini peci kesayangan dibeli oleh orang Aceh, Sulaman Aceh. Tapi insya Allah mati tak dibawa. Baju ini pun baju kesayangan, berbunga-bunga. Ada orang nanya, kenapa Ustaz pakai baju berbunga? Hati sedang berbunga, keluar dia. Semuanya akan tinggal. Yang dibawa tetaplah kain kafan yang digunting, belahnya tak pakai gunting, digigit kerak. Selapis, 2 lapis, 3 lapis. Belum pernah saya menengok lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok orang Islam digulung pakai selimut bludru. Tetap juga pakai kain tipis. Jamaah insya Allah kalau saya mati ramai mengiring. Tapi yang mau masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu memegang kaki, satu memegang pinggang, satu memegang kepala. Setelah itu mereka letakkan di dalam. Ketiga orang itu naik ke atas melompat. Panggil kawan, bro, ayo kita injak makam Ustadz biar padat. Yang kekal abadi, yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Harta pulang, kendaraan pulang, keluarga pulang, sahabat, kerabat, tetangga, andai tolan, kawan sekantor pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, sedekah. Oleh sebab itu tak ada yang dapat menolong kecuali acara yang digagas hari ini. Masya Allah, tabarakallah, informasinya valid langsung dari pelaku yang masuk ke dalam, bukan cerita, bukan internet. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini ketika nanti di hadapan Allah ditanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau cerita tentang suku pedalaman? Sudah. Bagaimana responnya? Aku tak tahu ya Allah. Tapi yang jelas, Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah. Ada SMS masuk, WA message, Ustadz Somad, kami lihat Ustadz beberapa kali di TV One. Tentu sudah banyak dapat kain sarung wadimor. Rupanya diamatinya berapa kali dapat sarung. Boleh tak Ustadz serahkan kain sarung itu ke panti asuhan kami? Karena anak yatim kainnya sobek waktu ngaji. Saya jawab, kamu datang ke rumah saya, nanti saya bawa ke lemari kamar saya. Di kamar tuh kain sarung tinggal 5. Kenapa 5? Kadang saya bawa pergi 2, tinggal 2, tinggal 3. Lalu yang lain itu mana? Tak sempat bermalam kain itu di rumah, saya serahkan semua ke fakir miskin. Baju-baju koko yang berwarna-warni di waktu acara Ramadan itu bukan untuk saya. Asal udah syuting diambil orang itu balik. Itu maka kemana-mana pakai baju putih. Kadang jamaah yang iseng dia tulis di komen, Ustadz ganti-ganti baju lah. Masa baju-baju itu terus? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya banyak jumpa orang macam-macam model. Ada belum apa-apa acara udah sikit-sikit 2 juta nih Pak Ustadz. Entah siapa yang bertanya. Padahal pergi saya ke toko sunnah, saya lihat baju koko 200.000. 200.000 koko sudah dapat. Budget koko 2 juta Idul Fitri, berikan yang 200 sama. Yang 18 kirim ke sana. High style, hanya memperturutkan hawa nafsu. Keluar dari tempat wudhu, sholat, habis sholat pucat. Kenapa? Jam saya tinggal Pak Ustaz, yang 30 juta itu. Tak siapa yang bertanya. Sampai hari ini orang kita yang tinggal di iklim tropis paling tebal pakai baju 3. 1 singlet dalam, 1 baju, 1 jaket kalau pakai jas. Paling tebal 3. Kalau ada sampai baju 4 lapis, demam. Apa banyak-banyak? Tapi yang akan kita bawa menghadap Allah. Tapi yang namanya setan terus
La atiyannakum min baini aydihim, aku akan datangi dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri. Koleksi, 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 koleksi. Berbagai macam koleksi yang menghilangkan duit dan tak bisa dibawa mati. Kalau mau koleksi, koleksilah yang bisa bawa mati. Koleksi kamu apa? 5 anak suku ini saya sekolahkan di sini. Koleksi kamu apa? 5 anak ini sekolah sini tiap bulan saya bayarkan. Koleksi kamu apa? Panti asuhan ini saya tanggung. Itulah koleksi yang bisa. Dan dokter ini kalau punya koleksi luar biasa. Saya diundang oleh seorang dokter. Ustaz Somad bisa datang ke rumah saya? Bisa, saya datang insyaallah. Dari Pekanbaru naik pesawat 1,5 jam sampai Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat lagi 1,5 jam sampai Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik pesawat lagi sampai Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat lagi sampai ke Batu Licin. Sampai di Batu Licin sudah lelah, sudah jauh betul perjalanan. Saya tengok Istana Yatim. Dapat bisa akses di internet. Istana Yatim Batu Licin itu yang punya dokter. Berapa anak yatim sini Pak Dokter? 1.700. Berapa modal tiap bulan yang pakai duit untuk makan mereka? 800 juta Pak Ustaz. Siapa yang nanggung? Senyum dia, saya sendiri. Dibuatnya yayasan, nama dia tak ada di dalam. Saya tak mau anak saya, istri saya, nama saya ada di dalam. Lalu siapa nama dalam? Alumni anak yatim yang tinggal di Istana Yatim. Lalu kemudian nama mereka yang hobi pelajaran agama dikirim ke Yaman, pulang dari Ahqaf University Darul Mustafa. Yang bisa jadi dokter dikirim ke fakultas kedokteran, dan sekarang sudah berkembang luar biasa. Inilah koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah. Semua anak yatim dari Sabang sampai Merauke ada situ. Dan yang paling malunya saya rasa waktu beliau tanya, Ustadz kalau ada anak yatim di Riau yang tak terurus, bawa kemari, biar punya pula kami anak yatim dari Riau. Macam tamparan berat saya rasa. Sejak itu beliau undang, saya tak mau datang lagi. Berapa kali dia telepon, bisa ke Batu Licin? Tidak apa, mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Bapak Ibu punya kesempatan besar. Orang kalau mati ditanya Allah, mau tak hidup lagi? Orang yang mati itu akan hidup lagi, bisa. Dan kalau dia hidup, apa kata dia? Tertulis dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku bisa hidup sekejap saja, semenit saja, sedetik saja. Kalau kau bisa hidup lagi, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Pergi liburan ke bukit, ke danau, ke Eropa, ke Australia, boleh, tak salah. Tapi hanya berkutat pada rutinitas kerja, liburan, keluarga, shopping, browsing, launching, mancing, surfing, diving. Mau kemana hidup ini? Akan berakhir. Dan ketika berakhir zaman masa, satu-satunya yang bisa menolong diri kita cuma 2. Illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihat, dan amal soleh. Untuk suku Talang kami kumpulkan di An-Nur, dan ini bukan untuk Talang, saya sekedar bercerita. Jangan sampai Ustaz Somad itu pandai ceramah aja tuh, ngomong aja tuh, dia suruh kita ke Meranti, dia sendiri di Pekanbaru. Kita tetap masuk. Dan alhamdulillah respon dari dokter-dokter ini luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya profesor dokter. Ya Pak Dokter, Ustadz kirim anak Talang ke sekolah kami gratis, 3 orang dari bidan. Alhamdulillah. Datang satu lagi Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ustadz kirim 3 orang tempat kami jadi perawat, jadi bidan. Kirim, masuk. Alhamdulillah. Ternyata kepedulian. Dokter lebih peduli karena mereka merasakan bunyi detak jantung. Mereka selalu menengok orang mati. Mereka selalu menyaksikan bagaimana akhir hidup manusia. Mereka menyaksikan hal-hal yang histeris, mengerikan. Oleh sebab itu lebih tersentuh hati mereka. Saya melihat dengan kepala sendiri ketika penggalangan dana untuk Palestina, live langsung Jenderal Khalid Mash'al dari Palestina menelpon telekonferensi. Yang buat acara Naqabatul Atibba, Ikatan Dokter-Dokter Mesir. Sudah dikasih tahu anak Indonesia jangan datang, banyak intelijen, nanti akan ditangkap pemerintah. Saya orangnya suka penasaran. Saya datang, saya lihat Khalid Mash'al langsung nelpon dari Palestina.
Kami dalam keadaan sulit, kedinginan, tolong duit, kirim segera. Kami mau beli selimut, kami mau beli makanan. Kirimkan ke perbatasan Palestina dari Mesir. Disitulah saya melihat dengan mata kepala panitia membawa karung beras, dan dokter-dokter itu membuka tangan mengeluarkan gelang, cincin segala macam. Rupanya yang diceritakan Nabi 14 abad yang lalu di Madinah itu terjadi di Mesir, dan saya melihat dengan nyata. Andai itu dibuat tempat kita, saya yakin itu akan terjadi juga. Tapi mungkin tengoknya dulu mana yang paling kecil. فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث